Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvani Hunafa Salsabella, NIM 1817013 dari kelompok 2 mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Kami akan menjelaskan mengenai salah satu pendekatan kepemimpinan yang biasa disebut dengan behavioral approach atau pendekatan perilaku. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pengertiannya. Apa itu pengertian dari pendekatan perilaku? Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat dan gaya dari pemimpin tersebut. Nah, sifat dan gaya dari pemimpin tersebut dapat dilihat dari kehidupannya sehari-hari. Bagaimana cara dia memberi keputusan, bagaimana cara dia membagi tugas, bagaimana cara dia memberi perintah, bagaimana cara dia memotivasi bawahan, bagaimana cara dia menyelenggarakan rapat anggota, dan sebagainya. Jadi, sifat atau gaya kepemimpinan itu dapat dilihat dari bagaimana kegiatannya sehari-hari. Selanjutnya, pendekatan ini memandang bahwa kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak pada seseorang. Sekali lagi, sifat-sifat yang tampak pada seseorang. Kepemimpinan atau kepemimpinan ini, keberhasilan atau kegagalannya banyak ditentukan oleh sifat-sifat yang dimiliki pribadi seorang pemimpin. Sifat-sifat itu ada pada seorang pemimpin karena pembawaan dan keturunan. Jadi, seorang pemimpin menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya yang dibawa sejak dia lahir, bukan karena dibuat atau dilatih. Mungkin sekian dari saya mengenai pengertian pendekatan perilaku. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aninda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Elvani Bella, yaitu tentang sifat-sifat yang dapat mempengaruhi seorang pemimpin dalam keberhasilan suatu organisasi. Yang pertama adalah sifat kecerdasan. Nah, biasanya kecerdasan ini seorang pemimpin memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang dipimpin. Maka dari itu, seorang pemimpin setidaknya memiliki tiga aspek kecerdasan yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kecerdasan emosional. Di mana kecerdasan emosional ini, pemimpin harus bisa mengelola emosi, harus bisa mengatur emosi, baik ada yang ada dalam diri maupun di hadapan bawahannya. Yang kedua ada kecerdasan kompetensi atau pengetahuan, di mana seorang pemimpin memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengatur suatu organisasi agar organisasi tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga ada kecerdasan memecahkan masalah. Nah, di mana kecerdasan ini seorang pemimpin harus bisa memanajemen konflik dengan baik sehingga akan memperoleh suatu kebijakan yang sesuai dengan apa yang baik. Sifat yang kedua yaitu tentang kedewasaan. Nah, pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil serta perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial. Nah, bagaimana pemimpin tersebut memiliki sifat kedewasaan, di mana sifat kedewasaan ini akan bisa mempengaruhi seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan, di samping dengan manajemen konflik tadi. Baik, yang ketiga adalah motivasi diri serta dorongan berprestasi. Pemimpin cenderung mempunyai motivasi yang kuat untuk berprestasi, di mana pemimpin ini memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Baik, yang terakhir adalah sikap hubungan kemanusiaan. Pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan bawahan. Jadi, seorang pemimpin dikatakan berhasil jika dia mampu untuk mengakui harga diri dan kehormatan bawahan, di mana bawahan pun juga memiliki hak untuk dihargai,
untuk diberikan kehormatan oleh seorang pemimpin. Hal ini diupayakan seorang pemimpin untuk menjaga keharmonisan hubungan antara pemimpin dengan bawahan. Selain itu, bawahan juga akan merasa dihormati, juga akan merasa dirinya itu dianggap sesuatu yang dianggap penting oleh seorang pemimpin. Nah, jadi pemimpin tidak semena-mena untuk menghina harga diri atau tidak memberikan kehormatan bagi bawahan. Jadi seperti itulah bagaimana sifat-sifat yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan yang telah kami rangkum, yang telah kami dapatkan dari berbagai sumber di website. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau ada kata yang tidak berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.